Terima kasih Dr. Belladonna yang telah memoderatori kegiatan ini. Jadi ini adalah kegiatan kajian yang pertemuan yang ketiga. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, kita sudah melakukan seminar proposal, kemudian seminar progres hasil penelitian, seminar progres penelitian, kemudian yang ini adalah yang ketiga, seminar hasil penelitian. Jadi kegiatan ini memang dilakukan dan disusun secara bersama tim dari tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK UGM Universitas Gadjah Mada yang kita mulai dari bulan tepatnya sekitar Juni sampai dengan kemarin. Jadi di sini juga saya ucapkan selamat datang juga kepada Dr. Hendro. Beliau juga pembahas hari ini dan memberikan pendampingan dari awal pembuatan proposal ini. Baik, outline presentasi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, kita refreshing kembali tentang bab 1 mengenai pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian metodologi penelitian, dan yang bab keempat ini memang yang akan kita diskusikan mengenai hasil penelitian. Dan yang terakhir, kami berharap ada masukan, saran, kritik dari Bapak Ibu untuk kemudian kita menyempurnakan hasil penelitian ini dan bertemu kembali pada seri berikutnya, yakni diseminasi hasil penelitian ini. Baik. Latar belakang, kajian tentang kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19 berbasis sistem komando di DKI, Jakarta dan DIY ini memang didasarkan pada keberadaan Hospital Disaster Plan atau rencana penanggulangan bencana di rumah sakit. Nah, Hospital Disaster Plan sendiri harapannya tidak hanya sampai pada perencanaan, tetapi mampu kemudian disosialisasikan ke seluruh bagian di rumah sakit, kemudian Hospital Disaster Plan juga mampu kemudian diuji cobakan secara rutin, dan yang terakhir, dan ini merupakan tantangan bagi kita di Indonesia yang memang negara kita merupakan negara rawan kondisi kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana non-alam seperti pada saat ini, bagaimana membudayakan perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit atau Hospital Disaster Plan ini. Nah, budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan di level rumah sakit ini yang kemudian kita lihat harapannya dapat mencakup keseluruhan ancaman bencana, baik itu alam, non-alam, pandemi seperti saat ini, ataupun interaksi keduanya maupun man-made disaster. Nah, kemudian kita ingat di awal tahun, ada novel coronavirus, kemudian ditetapkan di Februari ini ada beberapa kebijakan penetapan pandemi global. Kemudian kasus pertama kita ingat di Indonesia ada di tanggal 2 Maret, kemudian ditetapkan status bencana nasional non-alam hingga penetapan tanggap daruratnya hingga 29 Mei kemarin. Sehingga respon Indonesia menghadapi kebencanaan ini menggunakan respon status bencana nasional non-alam meskipun tidak ditetapkan sebagai bencana non-alam, bencana nasional. Nah, salah satu dari Hospital Disaster Plan adalah tentang sistem komando. Sistem komando merupakan sistem yang mengontrol meliputi kombinasi fasilitas, peralatan, personil, prosedur, sistem komunikasi yang beroperasi dalam suatu struktur organisasi yang didesain untuk membantu mengelola sumber daya pada kejadian darurat. Tentunya harus dipersiapkan pada saat sebelum terjadi bencana. Nah, ini yang akan kita lihat bagaimana kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi COVID-19 dari sistem komando ini untuk mencegah kerusakan musibah. Baik, tujuan penelitian ini untuk mendokumentasikan serta menganalisis kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19 berbasis sistem komando. Dan 3 tujuan khususnya, pertama, kita akan mendapatkan gambaran kesiapsiagaannya, kemudian yang kedua mendapatkan faktor penghambat upaya kesiapsiagaan, dan yang ketiga memberikan rekomendasi untuk penguatan kesiapsiagaan bencana non-alam,
atau pandemi berikutnya di rumah sakit. Itu tujuan khususnya. Kemudian melalui penelitian ini kita harapkan dapat mencapai manfaat penelitian, diantaranya memberikan input bagi rumah sakit lain yang juga saat ini kita masih dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kemudian masukan untuk pendampingan rumah sakit selama masa pandemi ini. Jadi kalau ada workshop dan segala macamnya untuk kegiatan pendampingan rumah sakit, hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat. Kemudian yang ketiga, masukan untuk rumusan kebijakan dan standar bagi pemerintah dalam hal Kementerian Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit, maupun Komisi Akreditasi Rumah Sakit mengenai perencanaan penanggulangan bencana non-alam ke depannya di rumah sakit. Baik Bapak Ibu semua, berikut gambaran untuk tinjauan pustaka di penelitian ini. Pertama kita membahas tentang konteks penelitian bencana dan krisis kesehatan menggunakan disaster logic model seperti yang terlihat di sebelah kanan layar Bapak Ibu semua. Tidak semua kejadian ancaman itu berakhir pada kebencanaan jika kita mampu mencegah terjadinya kerusakan fungsi. Di sini ada beberapa contoh Bapak Ibu, contoh hepatitis sebagai bencana non-alam, kemudian ada kecelakaan lalu lintas juga bencana non-alam, dan yang terakhir di sini ada contoh tentang COVID-19. Selain itu, di tinjauan pustaka kita juga dapat mendapatkan informasi mengenai level kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi kegawat daruratan, bencana, dan krisis kesehatan beberapa tahun belakang di Indonesia. Kemudian penjelasan pandemi COVID dalam kerangka disaster logic model seperti yang sudah disampaikan, dan terakhir mengenai incident command system. Kerangka teori yang kami gunakan adalah kerangka teori berikut. Ini menggabungkan dari kerangka teori logic model dan kerangka pelatihan workshop aktivasi HDP pada menghadapi COVID-19 berbasis ICS yang dikembangkan oleh Dr. Hendro dan tim. Nah, semua yang ada di sebelah kanan, kapasitas penyerapan, kapasitas cadangan, kemudian kemampuan menggunakan sumber daya lokal ataupun meminta respon dari luar, ini semuanya masuk dalam kesiapsiagaan yang perlu direncanakan. Nah, dalam konteks rumah sakit, hal-hal bagaimana penyerapan kapasitas, kemudian cadangan, membentuk jejaring, dan segala macam ini tersusun dan tertuang dalam Hospital Disaster Plan, yakni kesiapan rumah sakit yang tertuang dalam rumah sakit, yang di dalamnya diantaranya terdiri dari command system sendiri, operasional, logistik, perencanaan, keuangan, fasilitas, dan protap-protapnya. Ini kerangka teori yang kami gunakan. Kemudian, dalam konteks penelitian ini, kita lebih kecilkan dari semua komponen yang ada di dalam dokumen Hospital Disaster Plan, kita fokus untuk melihat struktur organisasi atau struktur komennya atau ICS-nya di dalam penanganan COVID. Nah, prinsip dari ICS ada 3. Pertama, bagaimana membagi habis tugas, kemudian bagaimana alur komunikasi yang jelas, dan bagaimana perencanaan monitoringnya setiap hari. Sedangkan harapannya dengan memaksimalkan ICS, kita dapat mencapai respon yang optimal. Namun, dalam penelitian ini kita batasi hanya sampai mendokumentasikan bagaimana kesiapsiagaan rumah sakit berbasis incident command system. Jadi kita tidak sampai melakukan evaluasi respon optimal yang dicapai oleh rumah sakit. Baik, ini 5 pertanyaan penelitian Bapak Ibu yang harapannya dapat kita jawab. Pertama, bagaimana kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 berbasis sistem komando. Yang kedua, bagaimana sistem komando di rumah sakit dalam menghadapi COVID-19, seperti bagaimana pembagian tugasnya, alur komunikasi, dan perencanaannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mempersiapkan prosedur pencegahan transmisi COVID. Kemudian bagaimana protokol kesehatan yang digunakan di rumah sakit sehubungan dengan teori COVID yang terus berubah, bagaimana respon dari rumah sakit maksudnya menghadapi ada 4 revisi dari pedoman penanggulangan COVID, dan yang kelima bagaimana kesiapan rumah sakit dalam menjalin jejaring dengan stakeholder dan rumah sakit lain dalam penanganan COVID-19 ini. Desain penelitian ini, Bapak Ibu semua, merupakan penelitian dokumentasi
dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang tujuannya memang memotret kesiapsiagaan selama bulan Maret, akhir Maret jelasnya, pada saat itu kita memberikan workshop Maret sampai dengan Juni 2020. Artinya kita memotret situasi selama 4 bulan di rumah sakit. Rumah sakit yang menjadi penelitian kita di lingkup DKI dan DIY. Subjek penelitian kita, PKM, KFK, KMK UGM melaksanakan workshop series online dimulai di akhir Maret sampai dengan awal Juni 2020. Ada 4 angkatan, total ada sekitar 100 rumah sakit lebih yang mengikuti. Kemudian dari 100 rumah sakit yang mengikuti kegiatan workshop online ini, kemudian kita pilih yang berasal dari DKI dan DIY. Jadi kursus ini memang dibuka terbuka untuk umum pada saat itu, siapapun boleh mengikuti, dan kita juga bekerja sama dengan Bapelkes Semarang, PPSDM, Kemenkes. Kemudian harapannya pemilihan subjek ini sudah random dan mewakili sebagian rumah sakit rujukan COVID. Cara pengumpulan data dan instrumen yang kita gunakan, pertama kita menggunakan survei untuk mengukur kesiapsiagaan. Survei ini berdasarkan modul Hospital Safety Index, modul yang keempat Bapak Ibu tentang manajemen. Kemudian kita juga akan menilai hasil penugasan-penugasan peserta atau rumah sakit selama workshop dan rekaman video. Kemudian kita juga melakukan wawancara. Selanjutnya, kita juga menggunakan pedoman wawancara kepada rumah sakit dari 21 rumah sakit terpilih di DIY dan DKI tadi, kemudian mana yang bersedia dan waktunya cukup untuk dilakukan wawancara. Kemudian kita mencoba melakukan review dokumen, SK, SOP, dan lain-lainnya juga. Kira-kira seperti itu. Seluruh data yang terkumpul itu akan dianalisis berbasis sistem komando di rumah sakit untuk menghadapi COVID, dan hasilnya dalam bentuk naratif. Oke. Sementara ringkasan untuk progres jalannya penelitian, kita sudah selesai mengurus ethical clearance di Juni 2020, instrumen penelitian juga selesai di Juni 2020, proses perizinan ke rumah sakit yang kita tawarkan kemudian melakukan wawancara, itu kita lakukan di awal Juli, proses pengambilan data kualitatif di Agustus, Juli akhir sampai Agustus, kemudian pengolahan data di Agustus dan September, penulisan hasil selama September, dan kita coba untuk publikasi hasil hari ini di minggu pertama Oktober ini. Dan kemudian berlanjut untuk diseminasi dan kegiatan lainnya. Baik, Bapak Ibu, kalau kita ingat tujuan pertanyaan penelitian kita ada 5 tadi. Untuk itu hasil penelitian kami bagi menjadi ada 4. Pertama, untuk gambaran umum subjek penelitian, ada 146 rumah sakit yang mengikuti workshop. Workshop ini adalah workshop series online dengan judul Hospital Disaster Plan berbasis aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis sistem komando. Angkatan 1 sampai 4 selama Maret 2020. Jadi satu angkatan itu terdiri dari kita batasi sampai 42 pada saat itu, 45 rumah sakit kita batasi agar pendampingannya intens. Kemudian ini terlihat angkatan 1 ada 37 rumah sakit, angkatan 2 42 rumah sakit, hingga angkatan keempat 40 rumah sakit, sehingga total yang kita dampingi ada 146 rumah sakit. Satu angkatan itu akan mengikuti workshop selama 4 minggu. Dengan minggu pertama topik ICS, topik kedua komunikasi, topik ketiga logistik, dan topik keempat simulasi online. Total rumah sakit yang menjadi subjek awal penelitian ada 21 rumah sakit seperti yang tertera Bapak Ibu dari DKI kemudian dari DIY. Kemudian responden wawancara mewakili dari 5 bidang, komandan, sekretaris humas, bidang perencanaan, logistik, dan bidang operasional pelayanan medis. Dari 21 rumah sakit, kemudian kita lakukan perizinan dan lain sebagainya, ada keterbatasan waktu juga, sehingga ada 7 rumah sakit yang kemudian dapat kita wawancara secara online, yakni Rumah Sakit Wates, RSUD Sleman, RSUGM, RSG, RSJ Gracia, RS Wonosari, dan RSUD Tarakan Jakarta.
Baik, itu untuk karakteristik responden penelitian kita. Kemudian kita masuk pada kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi COVID berbasis sistem komando. Jadi, Bapak Ibu ingat untuk kerangka teori yang digunakan tadi bahwa kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana atau lonjakan kasus yang kemudian pencegahan ini ditujukan untuk pengurangan risiko yang bersifat proaktif dan dilakukan sebelum terjadi bencana. Nah, kesiapsiagaan RS tertuang dalam Hospital Disaster Plan. Kemudian, berdasarkan kesiapsiagaan, definisi kesiapsiagaan ini, mari kita lihat kerangka waktu. Jadi kalau misalnya kita mulai dari Januari sampai dengan Oktober, kesiapsiagaan itu harusnya ada sebelum ditetapkan tanggap darurat. Jadi mulai dari Januari, Februari. Nah, kemudian di Februari itu ternyata pemerintah pusat sudah mengeluarkan ada 2 kebijakan. Pertama, keputusan Menkes tentang penetapan infeksi novel coronavirus sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2020. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2020, ada keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13 tentang status keadaan darurat tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita ingat kasus pertama yang ada di Indonesia itu di tanggal 2 Maret. Artinya pada saat Februari itu pemerintah pusat sudah melakukan, kalau kita bisa bilang ini ada alert system yang kemudian disosialisasikan ke daerah untuk daerah bersiap melakukan kesiapsiagaan. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana respon rumah sakit. Pelatihan kita dimulai di akhir Maret atau sekitar tanggal 30 Maret. Artinya dari kasus pertama yang ada di Indonesia, kita sudah ada 4 minggu. 4 minggu berjalan, itu kita lihat bagaimana hasil workshop kita ini, kesiapsiagaan di rumah sakit ini. Nah, kemudian masa tanggap darurat ditetapkan sampai tanggal 29 Mei kemarin. Kemudian penelitian ini kita tutup di Juni awal sampai pedoman COVID pada saat itu sudah revisi yang keempat. Kemudian sekarang ini mungkin dapat dikatakan kita sudah masuk ke adaptasi kebiasaan baru atau mungkin dalam siklus kebencanaan ini bisa kita katakan masa transisi. Saya masih ragu untuk menyatakan ini sebagai recovery development, tapi boleh nanti kita diskusikan. Nah, kemudian kita akan melihat sampai kemarin, sampai di Agustus ya kita pengambilan data kemarin, itu dokumentasi adaptasi rumah sakit seperti apa yang kemudian berkembang dari mulai Maret sampai dengan terakhir kita melakukan pengambilan data. Ini untuk hasil survei Bapak Ibu. Pertama, ada 4 pertanyaan yang kita pertanyakan ke rumah sakit. Pertama, apakah rumah sakit sudah memiliki dokumen Hospital Disaster Plan yang disesuaikan dengan penanganan pandemi COVID-19? Hasilnya ternyata 19 rumah sakit sudah memiliki dokumen yang dirasa sudah disesuaikan dengan penanganan pandemi COVID-19. Kemudian, apakah di dalam Hospital Disaster Plan tersebut sudah ada sistem komando? Seluruh rumah sakit menyatakan iya. Ketika kita cross-check benar bahwa setiap rumah sakit memiliki tim penanggulangan bencana. Namun, tidak semua rumah sakit ini kemudian mengaktifkan sistem komandonya yang ada di dalam dokumen, karena kemudian untuk COVID, rumah sakit membentuk tim yang berbeda dari Hospital Disaster Plan yang ada di dokumennya. Pada umumnya berbeda. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apakah komen sistem tersebut sudah diaktifkan untuk menangani pandemi COVID? Nah, ini menarik bahwa ternyata sudah memiliki Hospital Disaster Plan dan sistem komando, tapi kenapa pada saat penanganan COVID, artinya di akhir Maret sudah ada 4 minggu kejadian dari temuan kasus pertama, hampir 1 bulan. Untuk rumah sakit yang ada di DKI dan di DIY yang mengikuti pelatihan ini, ternyata ada yang belum melakukan aktivasi
untuk penanganan pandemi COVID-19 ini, untuk sistem komandonya. Nah, beberapa jawaban yang dapat kita coding kemudian, ada yang menyatakan bingung bagaimana menggunakan perencanaan yang ada di Hospital Disaster Plan ini. Kemudian banyak yang menganggap Hospital Disaster Plan dokumen tadi itu berbeda. Ini sesuatu yang baru, yang COVID ini. Jadi tidak bisa kita pakai perencanaan yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian kalau kita kaitkan juga dengan teori bahwa ada kaitannya dengan sosialisasi, kemudian awareness dan segala macamnya, ini juga ada kaitan di mana banyak juga, masih banyak ditemukan rumah sakit yang tidak mensosialisasikan Hospital Disaster Plan-nya ini memang pada keseluruhan staf, sehingga pada saat terjadi pandemi COVID-19, orang kemudian tidak terpapar dengan perencanaan rumah sakit sebelumnya, sehingga membuat sesuatu yang baru. Secara garis besar yang dapat kami simpulkan dari survei ini seperti itu. Kemudian, pertanyaan yang keempat, tingkat kesiapsiagaan. Jadi hasil survei menggunakan kuesioner berbasis Hospital Safety Index tadi, tingkat kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi COVID ini self-assessment Bapak Ibu, tapi kami mencoba memberikan definisi operasional yang lebih jelas untuk COVID, kemudian dibanding ketika Bapak Ibu membaca untuk modul Hospital Safety Index, modul yang keempat. Sehingga self-assessment ini menyatakan bahwa tingkat kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi COVID itu memang 76% itu berada di kondisi sedang. Nah, ini self-assessment questionnaire-nya. Kemudian catatan dari tingkat kesiapsiagaan rumah sakit rendah ini terutama pada ketersediaan sumber daya manusia. Jadi rumah sakit menganggap SDM salah satunya. Kemudian juga yang menjadi poin menyumbang rendah adalah di sistem surge capacity dari rumah sakit untuk menghadapi COVID ini. Jadi perubahan untuk fasilitas, perubahan dan segala macamnya itu yang belum pernah direncanakan oleh rumah sakit sebelumnya. Itu yang menyumbang untuk nilai kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi COVID. Dan yang poin yang ketiga, itu tentang jejaring dan sosialisasi untuk tim internal maupun eksternal rumah sakit. Ini kita lihat Bapak Ibu, kalau kita tanyakan masalah yang dihadapi rumah sakit, jadi angkatan 1 itu 1 bulan, kemudian paralel di minggu kedua dengan angkatan yang kedua, kemudian di angkatan ketiga itu memang sudah kita laksanakan di bulan April, kemudian angkatan keempat itu Mei dan Juni. Jadi angkatan ketiga dan angkatan keempat sudah fokus. Nah, kalau kita lihat untuk masalah rumah sakit yang di angkatan pertama, artinya 1 bulan setelah ditemukan kasus pertama, itu memang masih berkutat pada SDM sarana prasarana. Sedangkan pada saat di angkatan keempat, hampir 4 bulan berlalu, itu memang sudah masuk ke masalah sudah dirasakan, misalnya tim belum memahami mengenai tupoksi, kemudian tentang manajemen COVID, kemudian sudah mulai muncul masalah anggaran, sudah muncul masalah alur penanganan pasien, dan bagaimana ini juga menarik bagaimana merujukan di daerah. Jadi kalau kita lihat permasalahannya juga sudah mulai berubah dari angkatan 1 di bulan Maret, kemudian di angkatan keempat di akhir Mei ke Juni. Ya, baik. Nah, ini kita masuk ke yang ketiga, Bapak Ibu, untuk sistem komando di rumah sakitnya. Bagaimana pembagian tugas alur komunikasi. Secara singkat, untuk sistem komando, ini masih tidak ada salah dan yang benar, asalkan sistem komando memang menggunakan prinsip yang ketiga tadi, yakni ada pembagian tugas, kemudian ada alur komunikasi, dan ada perencanaan monitoring yang dilakukan. Dan banyak rumah sakit memang menggunakan imbang antara menggunakan HICS dan yang menggunakan MIMS. Namun, ditemukan juga sistem komando untuk COVID ini memang banyak rumah sakit yang membedakannya dengan
tim Hospital Disaster Plan, kemudian membentuk dengan nama baru seperti Satgas COVID, kemudian tim COVID, dan lain sebagainya. Kemudian untuk analisis fungsi manajemen dan sistem komando, pembagian tugas rata-rata sudah ada, namun banyak yang belum mendapatkan tugas dan jarang pada saat itu, terutama di Angkatan 1 dan 2, artinya 1 bulan setelah kejadian pandemi COVID itu, jarang yang mendetilkan tupoksi. Jadi ya sudah, ini sistemnya ada, orang-orangnya ada, tapi untuk detail tugasnya itu masih jarang kami temukan. Kemudian analisis alur protap atau alur komunikasi, ini hampir semuanya belum menyiapkan pada saat itu, hingga di angkatan keempat pun masih banyak yang perlu didampingi untuk alur komunikasi. Nah ini juga yang menarik, analisis perencanaannya masih secara prosedural, banyak yang belum membuat perencanaan ataupun pengawasan monitoring perubahan yang dinamis dari pandemi COVID ini. Jadi kalau bisa ini warnanya dibedakan, untuk yang 2 yang di atas cukup hijau, sedangkan untuk yang alur komunikasi dan perencanaan ini yang kita tanda oranye. Ini contohnya saja, ini dari RSUD Pelni. Jadi seperti ini kita sudah izin sebagai media pembelajaran untuk rumah sakit. Jadi pada saat pelatihan kita membantu untuk mendetilkan tugas dan tupoksi, kemudian melihat di sistem komando yang sudah dibuat ini apa yang masih kurang dan belum mendapatkan tugas. Dan ini ada contoh dari RSUD Wonosari juga. Jadi bentukannya seperti itu, dan kita membantu untuk mendetilkan ini sebagai tugas operasional, humas, keuangan, dan lain sebagainya. Ini ada yang menggunakan MIMS dari RSUD Sleman. Tidak masalah, kita juga membantu untuk rinci tugasnya, Bethesda. Nah ini juga ada rumah sakit yang memang sudah detail sampai dengan perencanaan dan tugas pokoknya ini sudah ada. Kemudian skenario daerah apa, kemudian ada rumah sakit juga yang sudah cukup sampai ke perencanaan hariannya. Nah ini setelah kita lakukan survei dan kemudian menganalisis penugasan tadi, kita lanjut dengan rencana wawancara. Hasil wawancara, jadi ada 5 pertanyaan. Pertama, identifikasi perubahan, revisi, kelengkapan yang ditambahkan pasca workshop terkait dengan sistem komando. Kalau dapat kita simpulkan, prinsip dari sistem komando tadi diperbaiki pasca pelatihan, dan itu dirasakan oleh rumah sakit yang diwawancara. Pertama, di sini ada quotes yang kita lihat bahwa lebih didetilkan lagi, kami jadi lebih tahu untuk mendetilkan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Artinya ada pembagian tugasnya. Kemudian untuk alur komunikasi juga kemudian rumah sakit sadar untuk lebih mendetilkan SOP, alur standar prosedur operasional penanganannya dan komunikasinya. Kemudian yang terakhir sudah menyadari terkait perencanaan. Ada 1 garis komando yang harus dieksekusi, seperti itu. Untuk perubahan atau revisi kelengkapan terkait sistem komando pasca workshop. Pertanyaan yang kedua, bagaimana rumah sakit mempersiapkan prosedur pencegahan transmisi COVID? Secara garis besar memang rumah sakit menjawab mengikuti protokol kesehatan. Kemudian rumah sakit melakukan penyesuaian analisis risiko di rumah sakit masing-masing. Jadi kalau kita detailkan memang masing-masing rumah sakit berbeda, namun ini ada beberapa quotes yang dapat kita ambil. Pertama, tetap mengikuti protokol kesehatan. Terus yang berikutnya adalah ada program sosialisasi ke garda depan untuk melakukan analisis risiko dan mengikuti protokol kesehatan ini. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana kesatuan protokol kesehatan di dalam rumah sakit sehubungan dengan teori COVID yang terus berubah dari pedoman 1, 2, 3, dan 4 dari Kementerian Kesehatan. Nah ini sebenarnya dari pertanyaan ini kita berharap perubahan ini dapat respon yang cepat dan kemudian juga mampu dikomunikasikan, disosialisasikan. Nah, dari quotes yang dapat kita ambil, pertama,
ini ada beberapa kata kunci. Hampir semua rumah sakit menyatakan revisi dan kemudian dikomunikasikan. Sampai sekarang ada 3 kali revisi dan sudah disosialisasikan. Cara mensosialisasikannya salah satunya melalui diskusi dan rapat intens. Para Kor HDP, tim saintifik COVID, dan tim PPI di bawah Komandan Direktur. Nah, yang tidak tertangkap dari pertanyaan ini adalah sejauh mana kemudian revisi sosialisasi ini, namun monitoring perubahannya itu seperti apa? Mungkin itu yang tidak tertangkap. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih yang ketiga tadi untuk merespon perubahan pedoman. Setiap perubahan akan direspon langsung, kemudian menuliskannya, mensosialisasikannya, dan perubahan ini dianggap menjadi suatu kendala bagi rumah sakit. Itu yang quotes-nya menarik. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana kesiapan rumah sakit dalam menjalin jejaring dengan stakeholder dan rumah sakit lainnya dalam penanganan COVID-19? Semua rumah sakit sesuai dengan peraturan berada di bawah koordinasi daerah. Nah, di dalam penelitian ini, itu yang tidak tertangkap memang, mungkin kalau misalnya masih ada waktu kita bisa cross-check juga, kemampuan daerah dalam mengkoordinasikan ini. Nah, kalau di sini memang dikatakan oleh rumah sakit, kami berada di bawah koordinasi SIM Satgas Tugas Kabupaten dan Provinsi. Kemudian Dinkes itu kalau ada apa-apa langsung menginformasikan langsung ke rumah sakit. Teknik kami berkomunikasi menggunakan grup WhatsApp. Jadi pada saat pandemi kemarin memang WhatsApp lah yang sangat bermanfaat dan digunakan hampir semua rumah sakit. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini mengenai hambatan. Dari banyak hambatan yang disampaikan, secara garis besar, codingnya dapat kita simpulkan tentang pengetahuan yang dianggap baru, kemudian tentang sistem rujukan, tentang sumber daya dan sarpras yang terbatas. Nah, ini menarik, baru kita dapatkan juga di angkatan ketiga dan keempat, ini terkait klaim dan pendapatan rumah sakit. Jadi misalnya di sini perubahannya sangat dinamis, baru saja ada satu pedoman, kemudian muncul pedoman yang lagi. Tim kami memiliki keterbatasan untuk menangani kebencanaan terkait non-alam seperti ini, terutama menyiapkan cara pencegahan dan konsep PPI. Kemudian ada quote tentang sistem rujukan, lama menunggu respon, kemudian awalnya dirasakan kurang sarpras, dan ini yang menarik tentang pendapatan yang dianggap menurun, dan sulitnya proses klaim pasien COVID-19. Baik Bapak Ibu, itu hasil penelitian. Nah ini bukan kesimpulan akhir Bapak Ibu, silahkan nanti kita berdiskusi, namun jika diizinkan berikut adalah draft kesimpulan berdasarkan pertanyaan penelitian. Kita kembalikan kepada kerangka penelitian sebelumnya. Berdasarkan waktu, kalau kita menggunakan waktu tadi, untuk menilai kesiapsiagaan memang masih dapat kita katakan rendah ke sedang. Kemudian HDP memang tidak banyak yang menyiapkan untuk bencana non-alam. Sejauh ini, pengalaman kami pun untuk melakukan pendampingan itu masih terbatas penyakit endemik yang ada di daerah, seperti misalnya DBD, dan yang DBD, malaria itu saja. Tapi memang untuk bencana non-alam seperti pandemi ini, itu hampir semuanya tidak ada yang mempersiapkan. Padahal untuk sosialisasi ketahanan kesehatan, Global Health Security itu sudah disosialisasikan ke Menkes memang sudah dari tahun 2015. Jadi memang kalau kita lihat negara kita harusnya memang hospital disaster plan bisa untuk seluruh bencana non-alam itu, alam maupun non-alam itu bisa untuk diprediksi. Kemudian penanganan COVID tadi terpisah. Dan yang berikutnya masih pada concern-nya, masih pada pembentukan tim. Jadi ketika dikatakan siap adalah ketika ada tim. Tapi ketika kita cross-check tim ini tugasnya seperti apa, tupoksinya bagaimana, alur komunikasi seperti apa,
kemudian perencanaan monitoringnya seperti apa. Nah itu ternyata hampir semuanya masih belum. Namun ini sejalan dengan tujuan workshop ini pada saat itu sebagai refreshing dan pendampingan jarak jauh untuk rumah sakit menghadapi pandemi COVID di seluruh Indonesia pada saat itu. Meskipun pada penelitian ini kita batasi untuk rumah sakit yang di DIY dan di DKI saja. Jadi mungkin ke depannya memang butuh siapapun ke depannya untuk melakukan workshop refreshing seperti ini. Kemudian fungsi revisi dan sosialisasi sangat penting dalam internal tim. Nah ini terkait alur komunikasi tadi, jadi untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam penanganan COVID. Dan yang terakhir, hambatan terkait pengetahuan baru, keterbatasan SDM, sumber daya, dan Sarpras, klaim, dan bisnis plan. Nah ini mungkin nanti menarik juga kita bahas. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Dr. Belladonna.